Selamat datang di Weekly Performance Arjok 2022 Arts in Common Expanding Awareness. Program Weekly Performance Arjok 2022 ini didukung oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan inilah Weekly Performance Arjok 2022. Selamat menyaksikan. Ini yang agak rumit. Tahun 2018 sampai 2019, lanjut Mas. 2 tahun itu saya terlibat dalam sebuah kerja, loh kok kopong? Wih, medeni. Selama 2 tahun itu saya terlibat dalam kerja-kerja yang mengharuskan saya untuk keliling dari satu rumah sakit jiwa ke rumah sakit jiwa yang lain. Ada 9 rumah sakit jiwa dari 33 rumah sakit jiwa di Indonesia yang saya datangi. Dan kemudian di setiap kedatangan saya itu saya membawa kanvas, saya membawa set semacam ini, dan kemudian saya minta mereka untuk yuk kita gambar bareng-bareng. Persis seperti Anda sekarang ini, kok belum digambar? Digambar, nulis juga boleh. Ya, nggak apa-apa Mbak, diisi. Jangan biarkan kertas itu kosong. Jadi silakan diisi, digambar. Nah, setiap kali kedatangan saya di 9 rumah sakit jiwa itu selalu kemudian ditanya, Pak gambar apa Pak? Pak gambar apa Pak? Jawaban saya adalah selalu menggambar bebas. Terserah, kalian mau menggambar apapun boleh, ya kan? Mau melukis apapun boleh. Tugas saya hanya menemani mereka. Saya bukan seniman rupa, gondrong aja, tapi bukan seniman rupa. Sekolah seni rupa juga enggak. Jadi ya waktu itu saya bilang saya acting aja. Kebetulan saya dekat dengan teater, jadi saya berpura-pura seolah-olah saya seniman gitu kira-kira. Lalu saya bilang bebas akarmu, ya kan? Lalu menggambarlah mereka dengan bersemangat. Saya menemani itu 3 hari di rumah sakit jiwa. Tiap RSJ kami 3 hari menginap. Kadang-kadang nginep di RSJ-nya. Itu di Bali kami harus menginap di RSJ Bangli karena ternyata di Bangli itu agak sulit mencari penginapan. 3 hari kami menginap di sana mendapatkan kamar VIP judulnya. Tapi ya bareng dengan pasien. Kamar itu di lantai 2. Pagi hari kami bangun, kami buka jendela dong, ya kan. Di bawah sudah banyak pasien. Selamat malam Pak, malam. Jadi hal-hal semacam itu membuat kami menjadi lebih, wah ini sebetulnya kalau kita bisa ngobrol dengan baik, nggak ada masalah sebetulnya. Lalu kalau kemudian teman-teman ini kita bisa dekati untuk menajamkan craftsmanship-nya, menajamkan, you kalau pegang kuas gini dong, you kalau nyampur warna begini dong. Rasanya bukan tidak mungkin kalau kita menemukan Adolf Wolfli atau seniman-seniman yang kemudian kita kenal dari sebelah sana. Itu sangat mungkin sekali saudara-saudara. Tetapi ya itu pekerja yang masih cukup panjang mau dikerjakan. Pekerjaan itu selesai karena pandemi saudara-saudara, jadi saya nggak bisa melanjutkan hal itu. Tetapi ini yang saya temukan, ini rumah sakit jiwa Bogor, yang tadi di depan itu masih bentuknya gubuk dan lain-lain, ini sudah menjadi tembok tapi ya tentu bangunan Belanda. Mereka punya aktivitas daycare namanya. Daycare itu sepekan sekali itu pasien dan mantan pasien boleh datang. Ini hampir di semua rumah sakit jiwa, boleh datang untuk ngambil obat atau sekedar konsul dengan dokter atau sekedar kangen dengan perawat atau macam-macam. Dan kami masuk di hari semacam itu. Jadi kami bisa menemukan mereka yang di luar, bisa berkenalan dengan yang di dalam. Jadi gambar bareng-bareng lah. Dan kemudian hasil dari karya mereka ini kami pamerkan di ruang publik. Di RSJ Bogor kami menemukan keasikan yang hampir mirip dengan di RSJ Bali. Bisa dilanjut Mas? Ini bukan Bali Pung, ini Lawang ini, ya kan? Yes, ya. Nah, ini Bali ini. Nah, ini adalah karya dari pasien. Ini bukan pasien ya. Ini perawat ini nakes tempat. Nah, ini dua karya ini muncul pada saat saya di sana. Pada saat saya di sana, saat kemudian menemani mereka berproses untuk memilih itu tadi menggambar apa, saya menemani lalu mereka menggambar dan saya cuma menemani dan mendampingi mereka menyiapkan setnya, membersihkan kuasnya dan muncullah karya-karya semacam ini yang tampaknya gambar-gambar Anda sekalian kalah canggih dengan ini kan kira-kira. Lanjut Mas. Ini juga sama, ini dari RSJ Bali, dari Rumah Sakit Jiwa Bali. Gambarnya juga boleh dong, gambar wajah begini. Ada yang lebih canggih nggak gambarnya kira-kira dibandingkan ini? Jadi banyak sekali hal-hal yang meruntuhkan anggapan kami bahwa di dalam nanti berinteraksi dengan teman-teman di sana kami akan menemukan banyak
gambar yang heboh dan lain-lain, ternyata tidak. Mereka lebih jago dibandingkan kami. Jadi lanjutnya Mas, ini sama karya ini juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang orang ini bisa gambar, kira-kira demikian. Bali, Grogol, Lawang, Bali, Bogor, Lawang, dan kemudian RSJ Grogol. RSJ Grogol itu ada di Jakarta, rumah sakit nama resminya adalah Rumah Sakit Dr. Soeharto Hirizan. Jadi ini adalah ruangan perawatan, ruang rehab namanya, ruang rehab yang kemudian bisa diakses oleh para rehabilitan. Para rehabilitan itu bahasa untuk pasien di sana untuk berkegiatan seminggu sekali, dan di belakangnya ini adalah koleksi mereka, hasil karya mereka. Ada lagi Mas? Nah ini semacam ini, dan kemudian akhirnya lukisan-lukisan ini memenuhi ruangan rehab mereka. Nah, rumah sakit jiwa lain yang cukup intens mengerjakan hal semacam ini tadi saya sudah sebutkan, salah satunya Lawang. Bahkan rumah sakit jiwa Lawang itu saat ini sudah mempunyai museum. Jadi Museum Kesehatan Jiwa namanya. Museum Kesehatan Jiwa, bisa dilanjut slide-nya. Museum Kesehatan Jiwa itu menampilkan karya seni dari para pasien dan juga beberapa artefak yang berkaitan dengan kesejarahan mereka. Ini karya oleh Aji R, ini karya tahun 80-an, ini kan begini ya kira-kira bentuknya. Ini judulnya adalah Wani Silit Pedirai, saudara-saudara. Ini adalah realitas digital kita hari ini yang diciptakan dia tahun 80-an. Jadi orang-orang Anda yang punya akun palsu lalu suka haho-haho nggak jelas di medsos itu ya kira-kira ya ini BSBR lah gitu kira-kira. Jadi ini menyentil sekali pada saat saya datang ke sana dengan beberapa teman, dan ada teman yang medsos mania begitu ngeliat sini, ya lo ini mereka udah duluan, kalian baru sekarang mengerjakan itu modus Wani Silit Pedirai itu.